Hello everyone, yeah, welcome back to my channel. Today we are going to learn about a new topic again. It's about irregular plural noun. Nah, irregular plural noun ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata benda jamak tak beraturan. Ya, kalian tentu saja sering ya melihat perubahan kata benda dalam bahasa Inggris. Kalau kita hendak mengubah kata benda tunggal menjadi kata benda jamak, umumnya kita tinggal menambahkan akhiran s atau es di belakang kata benda tersebut. Ya, kalau kita mau membuat bentuk jamaknya. Tetapi ya, di dalam bahasa Inggris tidak semua kata benda itu kalau kita mau membuat bentuk jamaknya selalu ditambah dengan akhiran s atau es. Ya, jadi misalnya yang umum itu kata table. Nah, kalau mau membentuk jamaknya bisa kita ubah menjadi tables, jadi ditambah s di belakangnya. Itu yang ditambahkan dengan akhiran s. Nah, sedangkan ada juga kata yang ditambah akhiran es di belakangnya, misalnya kata box. Kalau kita mau membuat jamak menjadi boxes, ya, kotak menjadi kotak-kotak, gitu. Nah, tapi di dalam bahasa Inggris ada ternyata kata benda yang untuk membentuk jamaknya kita tidak menambahkan akhiran s atau es. Nah, yang inilah yang disebut dengan irregular plural noun, kata benda jamak tak beraturan. Ya, seperti apa penjelasannya? Continue watching. Oke, baik. Ya, sebelum kita lanjut topik, saya ingatkan sekali lagi untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Nah, jangan lupa juga untuk senantiasa mengklik like dan komen agar channel ini semakin berkembang dan kita bisa belajar bersama di channel ini. Oke, baik teman-teman, adik-adik sekalian. Oke, sekarang kita lihat di sini irregular plural noun, kata benda jamak tak beraturan. Di sini saya sudah membuat listnya. Ada daftar ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari 9 kata benda ini akan kita pelajari bersama kira-kira seperti apa perubahannya kalau kita mau membuat bentuk jamaknya. Nah, di sini jelas kita lihat. Nah, contoh di sini ada yang pertama kata child. Kata child. Child ini artinya anak-anak. Ya. Nah, kalau di sini a child, seorang anak, a child, seorang anak. Nah, kalau kita mau mempluralkan atau menjamakkan kata child ini, kita mengatakan misalnya anak itu lebih dari satu. Kita lihat, ya, kita melihat ada 2 anak, misalnya, kita mengatakan 2 children. Jadi kita mengatakan 2 children. Jadi kita tidak mengatakan 2 child, tidak ditambah s, ya. Jadi seperti itu. Dia berubah menjadi a child menjadi 2 children, ya, seorang anak atau satu anak. 2 children, 2 anak. Nah, berikut kata man, a man, seorang laki-laki. Nah, kalau ada 2 laki-laki, kita mengatakan 2 men. 2 men. Nah, di sini A-nya berubah menjadi E. Jadi tak beraturan ya. Kalau beraturan ya ada aturannya. Ditambah akhiran S atau ES. Nah, tapi di sini tidak. Untuk kata benda ini tidak. Berikut a woman, seorang wanita atau seorang perempuan. Jamaknya 2 women. Berikut a tooth, sebuah gigi. Nah, gigi ini jamaknya adalah teeth. Jadi kalau ada 2 gigi kita menyebutnya
two teeth. Jadi a tooth, satu gigi, sebuah gigi. Two teeth, dua gigi. Berikut ini a goose, seekor angsa. A goose, seekor angsa. Nah, dua angsa kita mengatakan two geese. Two geese. Ya, jadi tidak ditambahkan akhiran s atau es. Berikut a foot. A foot, satu kaki. Nah, menjadi kalau lebih dari satu kaki kita mengatakan 2 feet. 2 feet. Ya, itu perubahannya. Berikut a sheep. A sheep, seekor domba. A sheep, seekor domba. Kalau kalian melihat ada 2 ekor domba, kalian mengatakan 2 sheep. Ini tidak berubah sama sekali, baik singular atau tunggalnya maupun jamaknya tetap sheep. Di sini di jamaknya juga tetap sheep, gitu ya. Oke, next a fish, seekor ikan. Seekor ikan. Nah, kalau kalian membawa melihat ada 2 ekor ikan, ya, kalian mengatakan 2 fish. Ini juga sama, tidak ada perubahan. Yang terakhir a mouse, seekor tikus. Nah, kalau 1 ekor tikus kita mengatakan a mouse. Kalau 2 ekor tikus kita mengatakan 2 mice. Ada perubahan penulisan. 2 mice, 2 ekor tikus. Nah, untuk ya teman-teman perhatikan di sini ya. Untuk 2 kata terakhir ini nah, yang ini kata fish dan mouse ini ada perbedaan dalam perlakuan jamaknya. Bagaimana kita mengubahnya menjadi jamak seperti ini, tetapi ada pengecualian. Ya, ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Nah, untuk fish bisa berubah menjadi fishes. Untuk menyebut jamak bisa kita menulis fishes ditambah es. Kalau kita mau menyebut ikan yang berbeda, begitu, bukan satu jenis, misalnya ikan dalam satu laut, gitu ya. Jadi kalian melihat ada banyak ikan dan banyak jenisnya ikan dalam satu laut, kalian mengatakan those are fishes. Itu adalah ikan-ikan, di mana ikan-ikan itu berbeda-beda jenisnya. Itu ada misalnya salmon, ada ikan tuna, ada ikan hiu misalnya, itu macam-macam. Nah, itu kalian mengatakan those are fishes. Itu adalah ikan-ikan. Nah, tapi kalau ikannya itu satu jenis, misalnya kamu membeli ikan lele misalnya. Ikan lele ada 3 ekor misalnya. Kalian mengatakan these are fish. Cukup katakan begini, these are fish. Ini adalah ikan. Ya, artinya ikan-ikan lebih dari satu. Jadi ada 3 ekor ikan, tetapi ikan yang sama. Misalnya ikan lele. Bisa dipahami ya? Oke. Ya. Nah, yang kedua kata apa? Kata mouse. Mouse ini dia perubahannya tadi menjadi mice untuk jamaknya. Seekor tikus, 2 ekor tikus. A mouse, 2 mice. Tetapi untuk kita sekarang yang hidup di era teknologi informasi, di dalam dunia komputer kita mengenal juga ada istilah mouse ya. Ya, kalian pernah atau sering sekali ya memegang mouse itu, mouse komputer. Nah, untuk mouse yang sering kalian pakai di komputer itu jamaknya itu adalah, jadi bisa ditambah akhiran es. Nah, dan demikian juga kalau kalian membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata benda seperti ini, kata-kata benda tak beraturan ini, kata benda jamak tak beraturan. Perhatikan baik-baik kalau misalkan kalian membuat kalimat misalnya, nah ini, saya mempunyai 2 orang anak.
What will you say? Ya, apa yang kalian katakan? Saya mempunyai, jika ada kalimat seperti ini, saya mempunyai 2 orang anak. Kalian katakan apa? I have 2 children. Jadi kalian tidak bisa mengatakan I have 2 childs. Nah, ditambah akhirnya sebutkan. Tidak. Ya, kalian mengatakan I have 2 children. Ya. Misalnya juga, misalnya ini, kata men. Misalnya kalian melihat ada 2 orang laki-laki berdiri di sana, kamu mengatakan apa? Ada 2 orang laki-laki berdiri di sana. There are 2 men standing there. There are 2 men standing there. Ada 2 orang laki-laki berdiri di sana. Jadi cara seperti itu ya teman-teman. Dan jika kalian punya pertanyaan silahkan tulis di komentar. Ya, akan saya balas satu persatu. Dan pastikan juga kalau kalian punya topik saran untuk kita bahas pada video-video berikutnya, silahkan juga kalian bisa menulis di kolom komentar. Okay, I think that's all for